Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan ketiga untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer MMM 1202. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, saya ingin mengingatkan kalau bulan Ramadan akan segera tiba, tinggal menghitung hari, tinggal besok Jumat ya. Jadi selamat mempersiapkan untuk ibadahnya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tingkatkan terus imunitas tubuh dan juga selalu jaga kebersihan. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, saya ingin mengevaluasi untuk minggu lalu ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang ruang RN, tetapi kita belum sempat untuk membahas soal-soal UAS-nya. Jadi ya belum ada tugas individunya untuk yang minggu lalu, dan setelah saya cermati sepertinya tidak memungkinkan kalau misalkan ya apa yang sudah saya susun itu disampaikan semua, khususnya tentang pembahasan soal ujian. Jadi agak sedikit kita rubah saja. Intinya mengerjakan setiap soal ujian yang ada pembahasannya. Jadi untuk soal tahun sebelumnya, jadi ada 2 soal ya. Nah, ini sudah dibuat pembahasannya oleh gradernya, Vina. Terima kasih sekali sudah dibantu ya. Semoga dengan adanya pembahasan ini akan membantu adik-adik untuk memahami aljabar linear elementer. Jadi yang dibahas di sini pembahasannya ada yang 2018-2019 dan juga 2014-2015. Nah, dari situ kita ubah sedikit ya untuk tugas individunya. Jadi tugasnya pertama memahami pembahasan yang ada di situ tadi yang sudah dibuatkan, dan yang kedua mengecek ulang apakah sudah sesuai atau belum, dan ketiga itu menulis ulang dengan sedetail mungkin karena beberapa hal ada yang itu kan sudah diketik semua ya. Jadi beberapa hal itu ada yang disingkat, seperti contohnya kalau misalkan menggunakan OBE kan tidak mungkin semuanya OBE-nya dituliskan, untuk diketikkan kan terlalu panjang juga. Nah itu tolong dicoba ya OBE-nya ya, dilengkapi dan selanjutnya dikumpulkan. Nah untuk jawaban soal UAS-nya juga beberapa akan ada yang saya bahas juga di video perkuliahan, tetapi tidak mungkin semuanya. Kenapa? Karena keterbatasan waktu. Sekali lagi, karena kan kalau misalkan materinya belum saya sampaikan terus langsung fokus ke soal-soal itu kan juga kurang pas juga. Jadi saya akan fokus ke materinya dan juga pembahasan untuk beberapa soal. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Dan oke, kita masuk ke materi selanjutnya, dan sebelum kita masuk kita akan membahas beberapa soal ujian yang di tahun-tahun sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Oke. Jadi kita akan bahas satu soal, ada 2 sebenarnya. Yang satu nanti. Nah, ini adalah contoh soal UAS tahun 2014-2015. Nah, soalnya seperti apa? Kita punya ruang vektor R4, isinya ya X, Y, Z, U. Ini kurang sedikit ya. Ini seharusnya ada transpose di sini. Nah, dan entry-entrynya di situ ada di bilangan real ya, semuanya bilangan real. Dan kita punya 3 vektor U1, U2, dan U3. Nah, pertama yang ditanyakan adalah cari proyeksi tegak lurus, jadi proyeksinya, dan juga yang bagian tegak lurus U2 pada U3. Dan yang kedua, kita akan mencari vektor-vektor V1, V2, V3, V4 dengan syarat VI itu kombinasi linear dari ini, dan
kalau misalkan kita tambah satu vektor lagi V4 itu menjadi basis dari R4. Nah, bagaimana caranya? Untuk yang poin A sendiri, jadi sudah kita bahas kan sebelumnya. Kalau misalkan kita punya ini ya, ini U1, terus selanjutnya kita punya di sini ini U2 ya, maaf ya. Karena di soal U2 di sini U3, ya kan? Kita bisa menyatakannya seperti ini, kita buat proyeksinya dan ini tegak lurus. Nah, di mana U2 ini dapat dinyatakan dalam W1 ditambah W2. Dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara untuk mencari W1 di sini. Nah, bagaimana dengan W2-nya? Ya, W2 berarti sama saja U2 dikurang W1, ya kan? Nah, W2-nya kita peroleh W1-nya ya maksud saya. Jadi pertama kita cari perkalian titiknya U2 dan U3. Nah, U2-nya itu kan ini 1,1, negatif 1,0 didotkan dengan 0,2, negatif 1,0. Jadi bisa dilihat 1 kali 0, 0, terus 1 dikali 2 ini kan 2, negatif 1 kali 1 kan 1. Berarti ketika ditambahkan ini sama dengan 3. Kenapa? Karena yang terakhirnya 0. Jadi kita peroleh dot produknya 0. Dan nom kuadratnya itu kan berarti kan ini akar dari 0 kuadrat. Terus ditambah 2 kuadrat. Ditambah negatif 1 dikuadratkan. Terus ada 0 kuadrat dan ini dikuadratkan. Sehingga kita peroleh dia akan sama dengan 5. Jadi vektor W1 itu jadi apa? Proyeksinya tadi kan di sini kan W1 itu perkalian titiknya dibagi nom kuadrat dikalikan dengan U3. Berarti kita peroleh ini tadi 3, terus penyebutnya 5 dikalikan dengan U3, kita peroleh vektor ini. Itu sebagai W1-nya. Dan selanjutnya bagaimana dengan W2-nya? Jadi sudah jelas ya, W2-nya itu sama dengan U1 dikurang W1. Kenapa? Karena kita tahu tadi kan di sini kita punya U2, kita punya U3 kan. Dan ini W1 dan W2. Berarti W2 di sini adalah ya dia akan sama dengan U2 dikurang W1. Berarti kita peroleh ini ya, pengurangan biasa. Jadi sangat sederhana sekali. Dan selanjutnya untuk yang B, kita akan mencari vektor-vektor V1 sampai V4, di mana V1, V2, V3 itu kombinasi linear dari U1, U2, U3, dan V4 itu tambahannya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita membuat semuanya itu dari U1, U2, U3. Kalau kombinasi linear dari ketiga itu kan berarti semuanya masuk ke span itu. Padahal ketika kita bicara di R4, basisnya itu paling tidak terdiri, atau bukan paling tidak ya, seharusnya tepat 4 vektor. Jadi tidak mungkin kurang dari 4. Dan juga tidak mungkin lebih dari 4. Jadi tepat 4 vektor. Nah, pertama kita cek dulu untuk yang U1, U2, U3 ini apakah dia bebas linear. Kalau dia bebas linear berarti kan kita sudah punya modal 3 vektor. Selanjutnya kita tinggal tambah 1 lagi, ya kan? Nah, untuk U1-nya U2 dan U3 kita bentuk kombinasi linearnya. Kita cek apakah mereka bebas linear. Berarti kan kita punya kombinasi linear ini semua disama dengan kan 0. Dan apakah solusinya hanya 0 saja, ya kan? Nah, kita peroleh dari sini, ini kan berarti K1 ditambah K2 tambah 0 sama dengan 0, berarti kan K1 tambah K2 sama dengan 0, ya kan? Terus selanjutnya ini 0, ini K2 ditambah 2K3, itu juga 0. Terus selanjutnya kita punya negatif 2K1 dikurang K2 dikurang K3 ini juga sama dengan 0. Dan kita punya di sini K1 tambah 0 ya.
tambah 0 itu 0. Nah, dari sini K1 sama dengan 0, berarti ini kan 0 ya. Berarti kan K2-nya juga sama dengan 0. Karena K2-nya sama dengan 0, berarti K3-nya juga sama dengan 0. Berarti kita peroleh K1, K2, K3 harus semuanya 0. Jadi tidak ada solusi lain selain 0 semua. Jadi diperoleh U itu merupakan basis dari ya subruang yang dibangun oleh U. Kalau mau bangunnya kan jelas ya. Karena ya dia dibangun, jadi kita ambil span-nya kan. Jadi sudah jelas. Nah, tinggal bebas linearnya. Karena membangun dan bebas linear berarti dia akan membangun subruang ini. Nah, selanjutnya kita butuh satu vektor lagi untuk membangun R4. Dan kita cari satu vektor itu yang bebas linear. Jadi di situ bisa kita ambil, karena V1, V2, V3 itu kombinasi linear dari U1, U2, U3, berarti kita bisa ambil V1-nya sebagai U1. Kenapa? Karena U1-nya ini bisa dilihat sebagai U1 ditambah 0U2 tambah 0U3. Dan begitu pula untuk yang U2. U2 bisa dinyatakan 0U1 tambah U2 tambah 0U3. Dan U3 juga sama ya. Di ini V3-nya bisa dinyatakan, bisa kita pilih sebagai U3. Nah, selanjutnya bagaimana dengan V4? Kita cari yang bebas linear dengan mereka. Jadi ini sedikit tricky, kita cek mana yang belum masuk ke span-nya tadi. Jadi yang belum masuk ke W itu siapa? Nah, itu yang kita ambil. Dan kenapa diambil ini satu ya? Supaya lebih mudah saja untuk berhitungan. Jadi bisa jadi V4 itu diganti, terserah berapapun bisa. Yang penting dia tidak masuk di W tadi. Intinya kita ambil V4 yang bukan anggota W. Itu ini kriterianya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Akan ditunjukkan ini himpunan ini menjadi basis untuk R4. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Karena dimensinya itu 4 dan kita sudah punya 4, berarti cukup ditunjukkan dia bebas linear. Kenapa seperti itu? Nah, untuk membangunnya sendiri sudah jelas. Kenapa? Karena kita, kalau misalkan kita punya ruang vektor di situ, dimensinya 4 ya. Terus kita punya 4 vektor yang bebas linear, tidak perlu dicek membangunnya, dia pasti jadi basis dari R4. Dan secara umum sebenarnya untuk di Rn nanti, kalau misalkan kita punya n vektor yang semuanya bebas linear, dia pasti membangun Rn. Kenapa bisa seperti itu? Ya pengandaian saja. Andaikan dia tidak membangun Rn kan berarti ada yang lain, ya enggak? Dan ada yang lain itu, padahal kita punya n sebelumnya, yang lainnya itu belum masuk ke span-nya kan? Nah, itu dimasukkan, selanjutnya bisa cek dengan OBE, dan bisa kita tunjukkan karena yang n-nya tadi semuanya bebas linear, berarti nanti kita bisa bentuk eselon baris reduksinya, dan bisa kita cek ternyata yang terakhir ini pasti jadi kombinasi linear yang sebelumnya dan kontradiksi. Berarti kalau misalkan kita punya berhingga, lapangan hingga Rn, ya kan? Nah, untuk mengecek dia basis atau bukan, kalau misalkan kita sudah punya n vektor yang bebas linear, itu tidak perlu ditunjukkan membangunnya. Oke. Dan kita kembali lagi ya di sini ya. Jadi kita cukup tunjukkan dia bebas linear. Karena kita sudah punya 4 tadi ya. Dan di sini dimensinya juga 4. Nah, kita bentuk kombinasi linearnya sama dengan kan 0 ya kan. Kita cek apakah solusinya hanya semuanya 0. Apakah mungkin dapat solusi yang lain. Nah, ketika kita buat kombinasi linearnya, kita peroleh di sini apa? K1 ditambah K2 itu sama dengan 0 ya kan, dari yang pertama, entry pertama. Terus selanjutnya kita punya K2 tambah 2K3 sama dengan 0 dari entry kedua. Selanjutnya kita punya negatif 2K1 dikurang K2 dikurang K3 itu sama dengan 0 dari entry ketiga. Dan yang terakhir kita punya K1 ditambah K4 sama dengan 0 dari entry keempat.
Nah, dari sini salah satu triknya ya, kalau misal kita punya yang hanya jumlahan 2 ini, nah kita nyatakan saja semuanya dalam satu parameter. Jadi misalkan kita nyatakan dia dalam K1, berarti kan K2-nya dari sini kan, K2 itu kan sama dengan negatif K1. Nah, karena K2 ini sama dengan negatif K1, berarti kita peroleh 2K3 itu sama dengan K1. Berarti K3-nya itu K1 per 2. Nah, dari sini kita punya K4-nya itu negatif K1. Selanjutnya kita pakai yang ini ya. Kita peroleh apa di situ? Negatif 2K1 dikurang K2 dikurang K3, berarti kan di sini K1 tetap ya. Ini K2-nya bisa kita ganti, K3-nya juga bisa diganti. Selanjutnya dia ini, dan karena dia sama dengan 0, berarti mau tidak mau K1-nya harus 0. Karena K1-nya mau tidak mau harus 0, berarti kan kita masukkan sini K2-nya 0. K3-nya 0, K4-nya 0. Jadi diperoleh K1 akan sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan 4, dan semuanya itu jadi 0. Oke ya. Jadi V itu basis R4. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk mencari 4 vektor, dan 3 ini bisa dikonstruksi dari yang sudah diketahui, terus satunya dari luar, dan ternyata dia akan membangun R4. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut contoh yang lain. Ini adalah UAS 2014-2015 juga. Kita punya C di sini. Matriks C-nya itu 4x4. Tentukan C inverse jika ada. Nah, bagaimana cara mencari inverse-nya? Bayangkan kalau kita punya matriks C ini, ya kan, dan kita jejer misalkan dengan I. Kalau misalkan kita bisa mencari matriks A misalkan ya, dikali C, dan ini hasilnya itu sama dengan I, berarti A dikali I kan nanti jadi A sendiri kan, dan A ini apa? Ya kan sama dengan C inverse, ya kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, kita jejer dia dengan matriks identitas. Jadi bisa dilihat ini C-nya, ya kan? Dan ini I-nya. Nah, dari situ bisa kita lihat secara langsung ya. Kalau misalkan dengan sesuatu bisa kita jadikan C ini sebagai identitas, dan dengan proses yang sama I-nya nanti mengikuti, berarti kan di sebelah kanan itu nanti akan jadi inverse-nya. Kenapa? Ya karena yang sudah kita jelaskan tadi ya di awal tadi. Nah, untuk melakukan ini bagaimana caranya? Nah, kita ingat-ingat lagi operasi baris elementer, ya kan? Jadi operasi baris elementer itu kan sebenarnya bisa kita pandang sebagai mengalihkan suatu matriks tertentu ke matriks yang kita punya ini. Jadi contohnya kalau misalkan ya, saya punya matriks 3x3, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita posisinya misalkan ingin tukar baris pertama jadi baris kedua, ya kan? Berarti kan sama saja kita mengalihkan dengan baris kedua pengen dijadikan baris pertama, berarti kan ini 0 ya, terus 1 0 ya kan. Kenapa? Karena ketika kita mengalihkan itu semuanya kena di baris kedua dan dia kegeser ke yang pertama. Dan selanjutnya yang baris kedua berarti jadi 1 0 0 dan 0 0 1. Atau contoh lain kalau misalkan kita punya A B C D E F ABC ya, F G H I D E F, kita ganti saja A B C D E F G H I. Kalau misalkan kita ingin menambahkan, misalkan baris kedua ditambahkan dengan negatif 1 baris pertama, itu sama saja kita mengalihkan ini dengan apa? Baris pertamanya kan tidak diapa-apakan, berarti tetap ya 100, ya kan.
Nah, baris keduanya berarti jadi negatif 1, ini 1, 0, terus 0, 0, 1. Jadi bisa kita lihat setiap kita melakukan operasi baris elementer itu akan berkorespondensi dengan kita mengalihkan suatu matriks. Dan matriks-matriks yang seperti ini kita sebut dengan matriks elementer. Dan bisa dibayangkan juga setiap kali melakukan itu tadi, OBE, yang operasi-operasinya itu berkorespondensi satu matriks, terus satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, dan seterusnya. Berarti ketika kita sudah sampai di tahap akhir, kita punya sekumpulan matriks-matriks elementer tersebut, dan ketika kita kalikan, nah itu yang jadi inverse-nya. Jadi itu penjelasan kenapa ketika kita lakukan OBE di sebelah yang sini ya, ini di OBE, dan yang di kanan ini mengikuti. Nah, kita peroleh yang kanan itu akan jadi inverse-nya. Nah, untuk OBE-nya sendiri saya yakin sudah lancar ya semuanya. Jadi tidak akan saya bahas bagaimana cara menggunakan OBE-nya. Dan bisa dilihat di sini ya, untuk yang sisi kanan kita peroleh matriks ini, dan ini adalah C inverse-nya. Jadi ini sudah saya cek benar, bisa dicoba ya, yang ingin menggunakan OBE bisa dicek. Dan di tugasnya nanti tolong untuk yang seperti ini itu dilengkapi. Jangan hanya menuliskan dengan OBE kita peroleh ini, tapi juga OBE-nya dituliskan ya. Oke, saya sudah cek ya, ini benar. Dan kalau misalkan ingin mencoba tadi OBE-nya bagaimana, bisa di double check dengan hasil ini. Jadi diperoleh C inverse-nya ini ya. Oke, jadi itu beberapa contoh soal, ada 2 contoh soal dari ujian tahun sebelumnya. Jadi semoga dengan membahas yang beberapa itu bisa menjadi contoh untuk bagaimana caranya untuk belajar dari pembahasan yang saya perlihatkan tadi. Jadi untuk yang pembahasannya yang dari grader itu kemungkinan akan saya bagikan ketika minggu terakhir ya. Jadi file PDF-nya nanti akan saya share. Jadi tolong dipahami langkah-langkahnya. Terus kemudian kedua cek lagi ya, apakah sudah betul atau belum, apa sudah cocok atau belum. Dan selanjutnya adalah ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Jadi jangan hanya menyalin ya. Karena memang M-nya di sini adalah ya untuk belajar. Jadi supaya lebih paham lagi tentang materinya. Dan saya tidak ingin memberatkan juga karena kan kalau sudah ada jawabannya kan kita sudah punya arahan lah kurang lebih idenya seperti apa kan. Nah, nanti bisa dicek apakah idenya ini sudah oke atau belum. Dan untuk pembahasannya seperti ini itu sebenarnya arahnya ya lebih ke menunjukkan bagaimana cara menulisnya, terus bagaimana ya teorinya di belakangnya. Jadi supaya tidak hanya sekedar bahas soal saja. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah tentang transformasi linear Rn ke Rm. Jadi motivasinya adalah misalkan kita punya matriks A itu berukuran 2 kali 3. Berarti misalkan ini A-nya ya. Kita punya A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Ya kan, ini misalkan matriks A-nya. Ketika kita kalikan dengan vektor X di R3, ini di R3, misalkan kita punya X1, X2, X3, ya kan? Dia di R3. Ini hasilnya nanti kita punya ini ya sesuatu ya di sini ya. Dan kita juga punya sesuatu. Jadi hasil akhirnya kita punya di R2. Nah, bagaimana kalau secara umum? Kalau misalkan kita punya matriks A-nya itu berukuran berapa? M kali N, ya enggak? Terus kita punya X-nya di sini di Rn, ya kan? Berarti kita punya A ini dikalikan X nanti di Rm, ya kan?
Karena ya kita lihat ukurannya kan seperti tadi kan, kalau misalkan N-nya itu 3, terus M-nya itu 2, berarti kan kita punya 3 kali 2, dikalikan dengan yang di R3 itu jadi R2. Nah ini MN, satunya di RN, dan satunya di RM, dikalikan nanti akan di RM. Nah, perkalian yang seperti ini bisa kita lihat, dia mempunyai sifat ketika kita kalikan dengan dua vektor, jumlahan dua vektor, dia akan sama dengan ya A dikali yang vektor pertama ditambah A dikali vektor yang kedua. Dan selanjutnya kalau kita punya skalar alfa, alfa itu dikalikan dengan vektor X, dia akan sama dengan alfanya tadi dikalikan dengan matriks tersebut dikali X. Dan sifat ini menjadi menarik, kenapa? Karena kita bisa memandangnya sebagai sebuah fungsi. Jadi vektor ini akan, A ini matriks A tadi, akan berkaitan dengan suatu fungsi yang mengawankan X dengan sesuatu, yaitu AX. Nah itu menarik sekali. Dan kita sudah bahas ya, apakah mungkin kasusnya digeneralisasi dari Rn ke Rm? Ya mungkin, karena kita bisa bentuk matriksnya tadi ukurannya M kali N, dari Rm ke Rn. Oke. Nah, kita definisikan fungsi T itu dari Rn ke Rm, dia disebut transformasi linear jika memenuhi sifat yang tadi. Jadi ketika kita jumlahkan dulu baru dipetakan, akan sama dengan masing-masing dipetakan dulu baru dijumlahkan. Dan yang kedua, kita bisa kalikan dulu dengan suatu skalar, atau kita petakan dulu baru dikalikan dengan skalar tersebut. Nah itu sifat yang sangat menarik, karena kita bisa katakan sifat tersebut itu mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya. Jadi kita bisa berbicara di dua ruang yang berbeda, tetapi ya dua ruang tersebut bisa saling berhubungan. Oke, jadi dari sini ya, dan dari motivasinya tadi bisa disimpulkan kalau kita punya matriks A M kali N, ya kan? Dan kita bentuk T-nya itu aturannya seperti ini. Jadi X itu dipetakan oleh T ke AX. Kita peroleh T itu pasti jadi transformasi linear. Oke ya. Kita lanjut untuk contohnya. Jadi kita punya A itu matriks ini 1 min 3 3 5 negatif 1 7. Dan selanjutnya kita punya, ya kita akan cari T dari 2 min 1. Nah ini jadi apa? Kita bisa ini ya, hitung ya. Jadi T dari 2 negatif 1 itu akan sama dengan, jadi apa ini berarti? Kan sama saja A dikali ini kan. A-nya itu 1 negatif 3, 3, 5, negatif 1, 7, dikalikan dengan 2 negatif 1. Ini akan sama dengan, kita punya 2, ditambah 3, itu sama dengan 5, ya kan? Terus kita punya 6, dikurang 5, itu sama dengan 1. Dan selanjutnya negatif 2, dikurangkan dengan 7, berarti negatif 9. Jadi ini adalah kawan dari 2 min 1 oleh T. Oke ya, sederhana. Dan selanjutnya, nah, bisakah kita mencari suatu vektor di R2 yang petanya oleh T akan sama dengan ini? Nah, bagaimana caranya? Jadi kita punya Tx-nya itu sama dengan, ya kan, kalau misalkan kita ambil ini ya, misalkan diambil X-nya itu ini X1 X2, ya kan, Tx-nya kan berarti jadi matriksnya tadi 1 negatif 3, terus 3 5 negatif 1 7 ya, dikalikan ini X1 X2,
Ini kan jadi apa? Kita punya X1 dikurang 3X2, terus punya 3X1 ditambah 5X2, kita punya negatif X1 ditambah 7X2. Dan ini hasilnya adalah 32 negatif 5. Ya kan? Nah, berarti kita peroleh ya dari dua ini ya. X1 dikurang 3X2 sama dengan 3 dan 3X1 ditambah 5X2. Jadi kita gunakan eliminasi biasa saja. Berarti dikali berapa di sini? Supaya sama ini kali 3 yang atas ya. Berarti kita punya 3X1 dikurang 9X2 sama dengan 9. Ini tetap 3X1 tambah 5X2 sama dengan 2. Kita kurangkan jadi negatif 14, ya kan? Sama X2 itu sama dengan 7 ya. Berarti X2-nya sama dengan negatif setengah. Kalau X2-nya negatif setengah, berarti kita peroleh X1-nya itu kan sama dengan 3 ditambah 3X2. Berarti ini diperoleh berapa? Negatif setengah, 3 ditambah, ini kan 3 dikurang 3 per 2 kan? Per 2 itu sama dengan 3 per 2. Nah, kita cek apakah dia memenuhi yang persamaan ketiga. Jadi kita punya, apakah betul negatif 3 per 2 ditambah 7 kali 3 per 2. Jadi berarti kan ditambah negatif 7 per 2, ya kan? Ini kan sama dengan negatif 10 per 5, itu negatif 5 kan? Berarti benar ya. Jadi kita punya X itu nanti akan sama dengan ini tadi ya, 3 per 2, negatif setengah transpos. Dan selanjutnya, nah apakah lebih dari 1X memenuhi poin 2? Bisa dicek ya. Jadi untuk latihan saja, ya sebenarnya tinggal melihat dari sini saja kan. Kita punya solusinya di sini apakah dia tunggal. Kalau kita punya dua garis, ini kan seolah-olah bisa kita pandang sebagai dua garis, dia berpotongannya tepat di satu titik. Berarti kan ya jawabannya ini ya pasti tunggal kan. Karena ya kita punya sifat ya itu tadi, kita punya dua persamaan linear berpotongan, pasti ya perpotongannya tunggal. Dan tidak mungkin punya solusi yang lain. Oke ya. Dan selanjutnya, nah pertanyaannya adalah apakah vektor ini berada di image T? Berarti cara menunjukkannya bagaimana? Image itu sesuatu yang punya, jadi yang di kodomain itu punya kawan di domain. Jadi kita cari apakah ada X sehingga nah ini itu menjadi kawan dari sesuatu. Nah, bagaimana caranya? Mirip seperti yang sebelumnya tadi. Cuma bedanya kan di sini 5 kan? Ya enggak? Jadi bisa dilihat di sebelumnya ya. Ini vektornya 32 negatif 5 dan yang ini adalah 325. Bisa kita lihat di sini solusi untuk yang dua persamaan pertama ini kan tunggal ya. Dan selanjutnya solusi dari dua persamaan itu pertama itu memenuhi yang persamaan ketiga. Tetapi kalau yang di sini kasusnya adalah solusi yang dua pertama itu tidak akan memenuhi yang solusi yang bagian ketiganya. Berarti dia jawabannya apa? Tidak, dengan alasan yang tadi. Karena solusinya kita punya tunggal yang di dua persamaan pertama. Jadi yang saya maksud persamaan pertama yang di sini adalah yang ini tadi ya. Yang dua ini ya. Jadi dua ini tunggal. Kalau di kasus ini kan dia memenuhi juga yang ketiga. Tetapi kalau yang pertanyaan tadi,
dia tidak memenuhi yang ketiga, berarti tidak mungkin. Jadi dia tidak di image T. Nah, oke. Untuk contoh lain akan ditunjukkan bahwa pemetaan ini T R4 ke R2 dengan definisi ini merupakan transformasi linear. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Nah, kita ambil dua elemen di R4, ya kan? Kalau misalkan diambil sebarang, ya kan? Kita punya X, kita punya Y. Maaf ya kalau agak kurang konsisten, jadi untuk yang menulis biasa itu kan sulit untuk membuat boldnya. Jadi kadang-kadang juga susah juga untuk membuat bold untuk tulisan tangan. Kalau misalkan ketikan itu kan bisa. Kalau di latex itu kan bisa pakai BF kan, garis miring BF. Sebarang XY di R4, misalkan X-nya itu X1, X2, X3, X4 transpose, dan Y-nya itu Y1, Y2, Y3, Y4 transpose, ya kan? Terus juga kita ambil alfa di R, kita peroleh T dari X plus Y itu jadi apa? Kita punya T dari, ya kan? Di sini punya X1 plus X2, kita punya X1 plus Y1, X2 plus Y2, X3 plus Y3, X4 plus Y4, ya kan? Dia akan sama dengan, ya kita masukkan saja ke formulanya kan. Kita peroleh di sini kita punya X1 plus Y1 plus X2 plus Y2 dikurang di sini ini ya X3 plus Y3, terus yang kolom keduanya kita peroleh X1 plus Y1 dikurang X2 plus Y2 ditambah X4 plus Y4. Dan dari situ jelas kita bisa memecahnya jadi dua bagian, ya kan? Jadi kita peroleh di situ. Nantinya karena perhatikan ya ini tadi ya. Jadi bisa dilihat ini masing-masingnya itu bisa kita pecah. Jadi yang vektor pertama itu nanti isinya X1 ditambah X2 dikurang X3. Yang kolom kedua X1 dikurang X2 ditambah X4, ya kan? Ditambahkan dengan yang vektor kedua itu jadi Y1 ditambah Y2 dikurang Y3, dan kolom keduanya itu Y1 dikurang Y2 ditambah Y4. Berarti nanti ini akan sama dengan T dari X, ya kan? Ditambah dengan T dari Y. Nah, untuk yang bagian keduanya yang akan ditunjukkan ini bisa dicoba sendiri, sederhana sekali. Saya yakin tidak akan kesulitan ya untuk ini. Ini bisa dikerjakan untuk latihan. Tidak sulit. Arahnya sama seperti yang awal tadi. Kenapa? Karena ketika kita mengalihkan alfa dengan X1, kita punya masing-masing entry-nya jadi alfa X1, alfa X2, alfa X3, alfa X4 kan. Dan masing-masing alfanya nanti muncul di sini dan bisa dikeluarkan lagi. Jadi tidak sulit ya untuk yang mengawetkan perkalian skalarnya. Jadi saya tinggalkan saja. Bisa dicoba sendiri. Dan selanjutnya ternyata transformasi linear itu mengawetkan 0. Apa artinya? Ya 0 yang di Rn ini yang ada di domain itu akan dipetakan 0 juga yang ada di kodomain. Dan selanjutnya negatifnya itu juga diawetkan. Dan yang terakhir ini sebenarnya lebih ke sifat transformasi linear ya. Jadi untuk menunjukkan transformasi linear itu sebenarnya cukup ditunjukkan satu ini.
tidak perlu 2 tadi. Kenapa? Karena dengan satu ini ya bisa kita lihat ya, dia sudah mengawetkan skalar juga sekaligus mengawetkan penjumlahan 2 vektornya. Oke, lanjut. Nah, di dalam Rn itu kita punya sub himpunan yang spesial. Jadi sub himpunan itu kita sebut dengan kernel. Jadi kernel itu apa? Kernel itu adalah semua elemen yang ada di Rn yang dipetakan oleh T itu ke 0. Jadi bisa dilihat secara langsung kernel T itu pasti tidak kosong. Kenapa? Karena 0 itu pasti anggota dari kernel T. Jadi 0 di sini adalah 0 di Rn ya. Dan selanjutnya kita juga bisa mencari image dari T seperti fungsi biasa ya. Image itu adalah yang punya kawan. Berarti kita himpun semua yang di Rm yang punya ini, sehingga petanya dari X ini akan sama dengan Y-nya. Dan ini jelas juga tidak kosong. Kenapa? Karena 0 di Rm itu di image T. Jelas ya, dari yang bawah. Oke, kita lanjutkan lagi. Beberapa sifat khususnya. Kalau pertama itu adalah kita punya kernel itu pasti subruang. Kenapa? Bisa kita cek ya. Kalau misalkan kita punya XY itu di kernel T, ya kan? Kita punya apa? T dari X plus Y, ya kan? Itu kan sama saja T dari X ditambah T dari Y. Padahal karena X-nya di kernel kan ini 0, ini juga 0, berarti ini juga 0. Berarti kita peroleh X plus Y-nya dipetakan ke 0. Berarti dia anggota kernel T. Dan selanjutnya kita punya ketika alpha dikalikan dengan X di sini, dengan X-nya di kernel T, ya kan? Jadi kuantornya untuk setiap dan alfanya di R ya di sini ya. Kita punya ini kan alfa dikali Tx, padahal ini 0, berarti kita punya 0. Berarti kesimpulannya apa di sini? X plus Y dia di kernel T, ya kan? Dan juga alfa X dia di kernel T, yang artinya apa? Kernel itu jadi sub ruang di Rn. Nah, untuk yang image dia kurang lebih sama. Kalau kita tunjukkan saja, kalau misalkan kita punya 2 elemen di Rm, jadi misalkan kita ambil 2 di Rm, AB saja ya, misalkan ya, AB di Rm, terus AB-nya di image T, ya kan, terus alpha di R, ya kan, karena dia di image berarti kan terdapat XY di Rn sedemikian hingga apa? Tx itu akan sama dengan A, dan juga Ty itu akan sama dengan B, ya kan? Artinya apa? Ya sudah, berarti A plus B-nya ya, berarti kan sama saja Tx ditambah Ty, kan ini sama saja T dari X plus Y kan, dan ini dia di Rn. Berarti kita bisa menemukan sesuatu di Rn yang kawannya adalah A plus B. Dan selanjutnya alfa A itu kan jadi alfa kali T, ini kan sama dengan T dari alfa, ya kan? Berarti ini di Rn juga. Nah, berarti kita juga bisa menemukan sesuatu di Rn yang dikawankan dengan ini. Artinya apa? Kita peroleh penjumlahannya masih masuk di image T, dan juga perkalian skalarnya
juga masih masuk di image T. Berarti dia ini sub ruang. Oke ya, sederhana sekali ya untuk buktinya. Oke, jadi kita sudah membahas tentang kernel dan image. Dan selanjutnya materi terakhir untuk hari ini yaitu tentang ruang nol, ruang baris, dan ruang kolom. Jadi misalkan kita punya matriks A itu ukurannya M kali N dengan komponen-komponennya itu bilangan real, dan kita punya TX itu sama dengan AX, jadi T-nya itu transformasi linear dari Rn ke Rm. Nah, kita punya kernel tadi apa? Kernel itu yang dipetakan ke 0, berarti ya sama saja semua solusi dari AX sama dengan 0. Nah, selanjutnya kernel T itu disebut dengan ruang 0 dari A. Nah, selanjutnya image itu adalah ya semua kombinasi linear dari kolom-kolomnya, dan biasa disebut juga dengan ruang kolom dan biasa dinotasikan dengan RKA. Jadi kita punya RKA itu nanti isinya seperti ini. Jadi kita punya X1 kali kolom pertama dari A, X2 kolom kedua dari A, dan seterusnya sampai Xn dikali kolom Kn dari A. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita bisa lihat ya. Kalau ukurannya M kali N, kita punya A11, A12, dan seterusnya sampai A1N, A21, A22, sampai A2N, dan ini AM1 karena ukurannya M kali N, AM2, AMN kan, dikalikan dengan X1, X2, sampai Xn. Ini jadi apa? Ini kan ukurannya nanti jadi M kali 1. Kenapa ini M kali N, terus kali N kali 1 kan berarti jadi M kali 1. Nah, ini dikalikan jadi A11X1 ditambah A12X2 seterusnya sampai A1NXN. Ya kan? Ini A21X1, A22X2, A2NXN. Ya kan? Sini jadi AM1X1, AM2X2, AMNXN. Nah, ini bisa kita pandang, ya kan? Kita pandang sini saja ya, tidak cukup. Kita pandang sebagai apa di sini? Ini kan bisa dipandang sebagai masing-masingnya seperti ini kan? Kita punya semuanya X1 kan di sini kan? Oke, kita punya ini A11, A21 sampai AM1. Ini dikalikan X1 kan? Ya enggak? Dari yang pertama. Nanti ditambahkan dengan A12, A22 sampai AM2. Ini dikalikan dengan X2 dan seterusnya sampai di sini ada A1N, A2N, AMN dikalikan dengan XN. Dan masing-masing ini adalah bisa dilihat ya, dia kolom pertamanya dari A1, ini kolom keduanya dari A, kolom sampai seterusnya kolom ke N dari A juga. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Dan seterusnya kita hanya yang kolom ya. Kita juga punya yang baris. Jadi kita punya ruang baris dari matriks A. Oke, sekian saja video kali ini. Jadi saya ingin mengingatkan lagi untuk yang tugasnya tadi ya. Jadi tugasnya kita ubah sedikit karena ya sulit sekali untuk membuat semua pembahasannya divideokan, dan sudah baik sekali dibantu oleh gradernya untuk membuatkan pembahasan, tetapi bisa dicek ulang ya, karena beberapa hal kan bisa di-compare lah dengan yang saya bahas dengan yang jawabannya nanti itu agak sedikit berbeda, terutama dalam hal cara penulisan. Jadi untuk penulisan itu sebenarnya ya bisa style juga kan. Jadi style setiap orang itu berbeda-beda. Seperti saya kalau misalkan menggunakan
ada beberapa, terus ada dan, itu kan saya tidak menggunakan koma, itu kan style juga. Oke, jadi intinya adalah untuk yang tugasnya coba dipahami, ya kan? Kedua dicek ulang, dan yang ketiga adalah ditulis ulang. Jadi untuk yang soal UASnya yang nanti jadi tugas itu yang 2014-2015 dan juga 2018-2019. Jadi 2 set itu ya. Jadi 2 tugas dan semua sudah ada pembahasannya ya kan. Nah, perkara betul atau salahnya, sudah proper atau belum nulisnya. Nah, itu kan sambil belajar bisa dicek lagi. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bisa diikuti ya dengan baik, dan jangan lupa sebentar lagi puasa. Jadi tetap jaga kesehatan selalu, jaga supaya imunitas tubuh semakin kuat. Dan saya baru saja mendapatkan email tentang ujian akhir semester. Nanti ya saya umumkan untuk ujiannya bagaimana, dan mungkin sekian saja, semuanya sudah cukup untuk perkuliahan hari ini, dan kita jumpa lagi besok di video perkuliahan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.